Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya. Sekarang saya ada kedatangan motor Honda Beat. Ini motor ini baru saja diganti karburatornya sama PE24 ya sob. Cuman ini kendalanya waktu pagi-pagi susah hidup dan ngembun ya, ngembun banyak air ya di sini. Boros ya, kayak yang boros ya, karena di sini ngembun banyak air ya di bagian luar karbu ini. Oke, sekarang saya akan buat video tutorial ya bagaimana cara setting karbu PE24 biar gak ngembun dan biar waktu masih dingin ini gampang hidupnya ya sob. Karena ini waktu dingin susah hidup ya. Harus ditutup dulu dari lubang sini ya. Lubang venturinya harus ditutup dulu baru ini bisa hidup ya, motornya bisa mudah hidup ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Yuk mantap. Oke, kita langsung aja ke videonya ya sob. Cara setting karbu PE ya di motor Honda Beat ini ya. Dan kebetulan ini spek mesinnya udah bore up ya sob. Jadi kita sesuaikan aja settingannya dengan spek mesin bore upan ya. Karena ini kebetulan pagi-pagi susah hidup dan kalau udah dipakai udah hidup ya, bagian luar karbu ini ada embun ya, kayak yang boros gitu ya sob. Oke, kita lanjut ya, kita bongkar dulu ya bagian karbunya, atau kita cek dulu ya dengan cara menstart motor ini ya sob. Oke sob, ini kita cek dulu ya, kita hidupkan karena ini memerlukan 2 aki karena spek mesinnya udah besar ya, jadi memerlukan 2 aki ya. Oke, kita coba cek dulu bagaimana hidupnya ya, karena ini udah dingin. Kita hidupkan tanpa menutup bagian venturi karbunya ya. Kita cek ya, kita hidupkan. Nah, kalau ditutup langsung hidup ya sob. Kalau nggak ditutup ini susah hidupnya ya. Kalau ditutup dari venturi sini langsung hidup ya sob. Oke, kita setting, kita bongkar dulu karburator ini biar nanti waktu dingin atau waktu motor ini pertama dihidupkan bisa dengan mudah ya untuk hidupnya. Kita bongkar dulu karbu ini. Kita bongkar dulu ya sob ini, karena kalau karbu baru ya ini harus disesuaikan dengan spek mesin ya. Ini bisa dilihat ya sob, ini masih sangat baru sekali ya. Baru beli dan juga baru dipasangkan ya. Kita bongkar dulu ya, ini bagian pilot jetnya. Kita lihat ukurannya ya, kalau misalnya ini kekecilan ya, karena spek borapan itu harus agak besar biasanya. Ukurannya itu ada di angka ukuran 38 ya. Kalau untuk pilot jet ini ya, ini dan kebetulan ini angka di body pilot jet ini ukurannya 35 ya sob. Bisa dilihat gak? Nah, ini ukurannya 35 ya. Ini agak kurang jelas ya kameranya. Harusnya ini angkanya 38 sob. Biasanya 38 nya kalau untuk spek bor apan ya sob. Ini harus diperbesar lagi ya lubangnya. Bisa diganti atau bisa diperbesar dengan menggunakan bekas kawat kopling ya sob. Lebih simpel lagi, kita menggunakan bekas kawat kopling ya untuk memperbesar lubang dari pilot jet ini ya. Gak perlu diganti atau gak perlu beli ya sob. Dan ini dicoba ditiup juga ya, seperti ini sob. Ditiup seperti ini. Ini agak mampet ya, karena ini ukurannya kekecilan ya. Jadi kita buat ukuran ini agak lebih besar ya, dari 35 ya sob. Kira-kira 38 lah, 40-an ya. Ini buat spek borapan ya, biar pagi-pagi ini gampang hidupnya ya. Kita perbesar dulu ini bagian pilot jet ya, biar nanti pagi-pagi bisa hidup ya dengan normal. Dan kalau ini udah beres ya bagian pilot jet ini, nanti kita setting untuk karbu ini biar gak berembun ya, gak berair ya sob, karena ini keborosan bahan bakar ya. Oke, kita perbesar dulu bagian pilot jet ini dengan menggunakan bekas kawat kopling ya sob. Oke, ini ada kawat koplingnya sudah ada ya sob. Kita perbesar ukuran lubang spoiler ini dengan menggunakan bekas kawat kopling ya, dengan cara seperti ini ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam lubang sini ya, lalu kita gosok-gosok ya. Dan kebetulan ini kawat koplingnya terlalu gede ya. Ini untuk proses nanti yang kedua ya, untuk
lebih memperbesarnya. Dan waktu proses pertama kita menggunakan kawat kopling yang serabutnya lebih kecil ya sob, seperti ini ya untuk yang pertama ya, karena ini enggak masuk ya, kawat kopling yang ini yang gede enggak masuk, jadi kita menggunakan kawat kopling yang serabutnya kecil seperti ini ya untuk memperbesarnya ya. Nah kita coba masukkan. Nah berarti ini juga yang kecil gak masuk ya, berarti ini ukurannya kekecilan banget ya. Seharusnya ini kawat kopling yang halus seperti ini atau yang kecil serabutnya ini biasanya masuk ya, berarti ini benar-benar kekecilan ya. Lubangnya ini kayaknya bukan ukuran 35 ya, kayaknya ini kecil banget. Biasanya kalau ukuran 35 ini ukuran kawat kopling yang kecil seperti ini biasanya masuk sob. Nah ini udah masuk ya, tinggal kita tekan. Nah ini udah masuk. Kalau udah masuk seperti ini, untuk memperbesarnya kita gosok-gosok ya sob. Ini kalau sudah masuk seperti ini kita coba gosok-gosok ya sob, seperti ini ya caranya untuk memperbesar lubang bagian pilot jet ini ya. Dengan cara digosok-gosok seperti ini sob. Nah seperti ini ya, kita memperbesarnya dengan cara digosok-gosok seperti ini. Dijamin ukuran pilot jet ini bakal sedikit lebih gede ya dari standarnya sob. Dan nanti kalau ini kira-kira udah gede ya, kita lanjutkan dengan menggunakan kawat kopling yang lebih besar seperti ini ya. Daripada kita membeli spoiler yang baru ya, yang ukurannya lebih gede, lebih baik spoiler standar kita besarkan seperti ini sob. Jadi lebih irit biaya dan lebih simpel waktu ya, gak harus beli dulu ya ke toko. Intinya ini bisa mengirit biaya sob, daripada kita harus membeli yang sudah jadi ya. Karena saya sudah lama ya dengan cara seperti ini, terbukti ya ukuran spoiler bisa lebih besar ya. Karena kalau pagi-pagi susah hidup atau waktu dingin susah hidup ya, biasanya dari pilot jet ini yang kekecilan ukurannya sob. Dan ini kalau udah agak gede ya sedikit, kita lanjutkan dengan menggunakan kawat kopling yang lebih gede sedikit ya ukurannya ya. Langsung aja. Tapi diusahakan ini untuk menggosoknya jangan terlalu lama ya, karena ini takutnya kegedean banget ya, dan nanti bisa berefek ke waktu rangsam, suaranya gimana ya, agak boros ya. Nah kalau ini udah longgar seperti ini ya sob. Nah kalau biarkan seperti ini jatuh sendiri ya. Jadi ini udah pas ya, kayaknya ini udah ukuran antara 38 sampai 40 ya. Kalau sudah seperti itu ya, kita coba pasangkan lagi ya ke karburatornya dan kita lanjut. Ini kan tadi waktu hidup ini kan bodi karbonnya berembun ya atau berair sob. Kita harus segel di bagian main jetnya ya sekarang. Kalau tadi ini kekecilan ya, karena ini kan pagi-pagi susah hidup, jadi dari efek pilot jet ini kekecilan ya. Dan kalau efek dari main jet ini kegedean, ini bisa berakibat ke bodi karbu yang berembun ya. Jadi ini kita harus segel ya menggunakan bekas kabel ini ya, kita segel, kita masukkan 2 serabut ya atau 2 biji untuk menyegel lubang main jet ini ya, biar nanti waktu dipakai karbu ini enggak berembun ya sob. Oke, kita pasangkan dulu ini pilot jetnya ya. Nah ini ditiup juga udah lancar ya sob, enggak mangkat seperti tadi ya. Nah ini ditiup juga udah lancar ya. Sekarang kita pasangkan aja lagi ke dudukannya dan dilanjutkan dengan memperkecil bagian lubang main jet sob, biar nanti waktu dipakai gak berembun ya.
Kita buka seperti ini, lalu kita masukkan serabut bekas kabel ini ya, 2 biji aja ya, untuk memperkecil lubang main jetnya. Kita ambil 2 biji atau 3 biji aja ya, 3 serabut ya maksudnya. Nah seperti ini sob, kita ambil 3 aja ya, 3 serabut, lalu kita masukkan ya ke lubang main jetnya untuk memperkecil ukuran dari main jet ini ya, biar nanti gak berembun ya sob. Karena kalau berembun rata-rata dari ukuran main jet yang kegedean ya, jadi bisa berefek mengeluarkan embun waktu motor itu dipakai atau dihidupkan ya. Nah seperti ini sob, ini udah dimasukkan ya serabut kabelnya. Kita pasangkan lagi aja ya kedudukan main jet ini ya. Nah seperti ini kita masukkan dan diusahakan ini harus kejepit ya, harus dijepit ya. Nah ini harus dijepit ya sob, kabel ini biar gak lepas ya. Nah diusahakan ini harus dijepit ya. Nah seperti ini bang, ini udah terjepit seperti ini. Kita coba pasangkan aja mangkok karbunya dan kita cek langsung ke motornya sob. Karena ini ukuran pilot jet udah diperbesar dan ini ukuran main jet udah diperkecil ya, dengan menggunakan kabel serabut yang dimasukkan sekitar 3 helai ya. Kita coba cek langsung aja ya ke motornya sob, apakah ini hidupnya udah gampang ya. Karena ini kan udah dibongkar, berarti otomatis karbu ini jadi keadaan dingin ya, dan mesinnya juga dingin. Kita cek apakah langsung bisa hidup dengan normal, apa masih harus ditutup dari penturi ini ya. Diusahakan ini bautnya harus kencang ya, biar nanti nggak bocor di bagian mangkok karbunya. Oke, kita lanjut ke pemasangannya dan kita lanjutkan untuk mengeceknya dengan cara menstarternya dan tanpa ditutup dari lubang penturi ini ya sob. Oke sob, kita coba pasangkan ya karbu ini langsung kedudukannya dan kita cek langsung hidupnya ya. Oke sob, ini sudah terpasang ya karburatornya. Kita coba cek hidupkan dengan menggunakan starter elektriknya, apakah ini bisa langsung hidup atau gimana ya. Kita tanpa menutup bagian lubang penturi ini ya. Karena kalau tadi sebelum di setting ya ini harus ditutup dulu ya, apalagi waktu mesin ini dingin ya. Ini harus benar-benar ditutup. Kalau gak ditutup ini nggak bakalan hidup ya mesinnya. Oke, kita cek dulu ya. Nah ini udah mantap ya, udah normal hidupnya. Kalau tadi susah ya. Dan ini akan dites drive dulu oleh yang punyanya. Ini akan dites drive dulu ya sama yang punya. Oke sob, ini sudah dicek, di test drive ya oleh yang punya. Cuman ini kendalanya ada di bagian CDI ya, ini limitnya terlalu pendek ya. Suara libit ya, pokoknya intinya ini limitnya terlalu pendek. Jadi ini bukan dari karbu ya, ini karbunya udah jos, udah normal ya. Dan waktu dingin juga ini udah bener-bener gampang ya hidupnya. Atau waktu pertama dihidupkan ya. Kalau tadi kan waktu pertama dihidupkan ini harus ditutup ya sob, bagian penturi karbunya. Kalau ini udah normal ya, udah biasa. Kita coba cek ya sob, cek lagi ya ini untuk dihidupkan ya tanpa menutup bagian penturinya ya. Nah ini udah normal ya, udah gampang, udah jos. Sekarang ya ini udah gampang hidupnya, dan insya Allah ini waktu dingin juga bakalan gampang hidupnya ya. Oke, segitu aja ya video dari saya tentang cara setting karbu PE24 di motor Honda Beat yang speknya udah bor apaan ya seperti ini. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar selalu lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Yuk mantap.